BLK atau UPTD BLK Sidrap ini kan berarti yang nomor 27 adalah UPTD BLK Sidrap, dan inilah yang perintis, beliau yang memulai rayuan maut ke Pak Bupati sampai saat itu. Sekedar di tempat yang pertama, kebetulan kami kemarin sudah roadshow. Kami ingin melakukan suatu khususnya kaitannya dengan tata kelola administrasi, tata kelola keuangan, di mana sebenarnya faktor yang lain sehingga kita tidak bisa datang satu persatu. Maka di session pertama kami berkumpul di Gorontalo dan tujuan yang kurang lebih sama. Dan hari ini, saat ini, temukan untuk kita saling berbagi informasi, kesulitan untuk mengumpulkan secara resmi dalam bentuk rapor atau berkenan untuk berkumpul. Kegiatan kita ini sudah masuk ke bulan ketiga. Hanya memang karena, mohon maaf, kami pun juga seperti itu, sering temuan-temuan itu cenderung kita anggap biasa-biasa saja. Nah, hal inilah barangkali yang sama-sama perlu kita ingatkan yang ada untuk mencoba mengevaluasi, kemudian mengidentifikasi apa yang kira-kira menjadi masalah tentunya. Dan mungkin nanti kami juga akan tiktokan dengan teman-teman. Tidak apa-apa, kita mulai saja dengan yang sudah hadir, kita tampung-tampung dulu masalahnya, kita jadikan bahan diskusi, kemudian mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang lain bisa bergabung. Ya, mudah-mudahan yang bergabung nanti tidak ada masalahnya. Saya kira begitu, Pak Andi, barangkali bisa kita ada penjelasan-penjelasan tambahan, mungkin ada sharing info dari Pak Andi. Saya kira sementara itu, Pak Andi. BLK Sidrap beserta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan, bapak-bapak kita semua, dan saya juga mengapresiasi Pak. Sedikit memulai, walaupun tadi sudah agak terlambat dari waktu yang kita coba sepakati. Informasi yang memang yang termasuk paling update, tetapi yang update itu pun secara persentase itu ya mungkin baru 90% lah, karena 10%-nya kan kami menyampaikan untuk supaya kita jadikan warning. Tadi ya memang hanya PPK bukan KPA, karena kepala KPA pemegang anggaran, kan begitu ya Pak ya. Maka konsekuensinya adalah sertifikat. Kenapa hari ini kayaknya baru kayak sering mencoba apa bahasa tepatnya ya. Tapi ada juga yang sudah bagus karena menggunakan PPK. Tapi kalau kemarin Mas Aldi mengidentifikasi dari kawan-kawan kita, mohon maaf ya, ini ternyata dari asesor-asesor yang kemarin datang menguji, ada beberapa peserta itu yang memang layak untuk. Jadi artinya kalau dia layak untuk mengajar, kami rekrut tahun depan alumni kami tahun ini instruktur di BLK, baik tata rias, tata. Terima kasih. Ini sudah kebetulan karena kami adalah BLK pembina ya di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tengah, dan Gorontalo. Kami kemarin mencoba rapat koordinasi di wilayah ya. Yang pertama kami di Gorontalo, kemudian yang kedua di Sulawesi Tengah, kita rasakan di Palu, kemudian yang sekarang ini kita menggabungkan antara Sulawesi Selatan dan Barat. Kami ada 9 di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat ini ya, menjadi 11. Sengaja kami memilih di BLK Sidrap ini karena pertama pilihannya adalah
dia di tengah-tengah, tapi yang lebih penting adalah kami ingin menunjukkan kepada kawan-kawan di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat ini bahwa kepedulian dari pemerintah Kabupaten Sidrap luar biasa. Pembangunan fisik, kemudian renovasi, dan kemudian sebagai UPTD baru dengan SOTK baru, ini tentu kita perlu apresiasi dan kita perlu sampaikan kepada kawan-kawan lain di kabupaten lain, di kota lain. Begini loh kira-kira sinergi antara teman-teman di BLK berkoordinasi terus-menerus agar pimpinan wilayahnya itu peduli. Saya kira itu. Dan untuk evaluasi atau mungkin apa yang menjadi saran untuk masukan untuk mengingat Kabupaten Sidrap ini merupakan UPTD baru untuk mungkin ngikut hingga setara dengan UPTD BLK yang lain seperti ya. itu. Ya pasti yang pertama kita akan berusaha memanfaatkan waktu ya. Ini kan sudah masuk ke semester kedua, triwulan ketiga ya. Kita coba setiap kali periode kegiatan pelatihan, kebetulan Sidrap ini belum lama ini kan sudah berakhir untuk yang angkatan pertama, kemudian angkatan kedua akan berjalan, dan di beberapa daerah juga seperti itu. Kita ingin pada session pertama jangan ada kendala-kendala untuk kemudian masuk ke semester berikutnya atau ke pelatihan-pelatihan berikutnya. Jadi kita upayakanlah semuanya bersuara, semua menyampaikan kendala-kendalanya, baik masalah implementasi regulasi, kemudian bagaimana tata kelola administrasi yang sesuai dengan kaidah dan norma yang semestinya, karena sifatnya kita adalah pelatihan berbasis kompetensi. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan ini juga menjadi kunci keberhasilan, dan pancinya juga menjadi salah satu barometer lah kegiatan pelatihan ini berjalan dengan baik atau tidak. Karena ingat, ini pelatihan yang menggunakan anggaran APBN. APBN itu tentu pertanggungjawabannya lebih rigid, lebih saklek ya. Dan itu teman-teman di BLK UPTD harus tahu itu, bisa membedakan bagaimana mengelola anggaran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya. Walaupun ada yang sama tapi mungkin ada yang tidak sama, saya kira itu. Ya, terakhir Pak, mungkin harapan nih kepada UPTD BLK binaan Balai Pelatihan Makassar seperti baik, sebagai binaan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, kami berharap ya jangan sampai terjadi ada degradasi BLK, ada bahkan mungkin sampai BLK tidak ada kegiatan sama sekali, itu yang pasti. Maka kita juga penting untuk bagaimana mendorong pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, untuk juga peduli dalam arti bisa mengalokasikan anggaran, bisa mengalokasikan dukungan ya dalam bentuk apapun. Ada dukungan anggaran pembangunan fisik, syukur-syukur kalau ada dana untuk pelatihan, karena biar bagaimana ini kan untuk kepentingan juga masing-masing daerah, masing-masing wilayah, karena penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan daerah tersebut. Saya kira itu. Ya, oke, sip, ganti gaya. Oke. Untuk hari ini kami dari Balai Latihan Kerja Kabupaten Sidrap diberikan kepercayaan kepada UPT Balai Besar selanjutnya. Untuk hari ini kami dari PLT UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sidrap diberikan kepercayaan kepada Balai Latihan Kerja Makassar, dalam hal ini Balai Besar, yang memberikan kami kepercayaan untuk melaksanakan rapat koordinasi BLK se-Sulawesi Selatan Barat di bawah binaan BLK Makassar. Hari ini merupakan momen daripada kepercayaan kami diberikan, maka kami memberikan hal yang sangat untuk bagaimana pelaksanaan kegiatan pada hari ini bisa berjalan sukses dan aman. Dan hari ini kita membahas masalah koordinasi ini, masalah koordinasi baik dari keuangan, baik dari program, dan baik dari evaluasi-evaluasi
yang selama ini menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam baik penyusunan SPJ dan maupun dari penyusunan program untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan apa sih balai latihan kerja ya itu Pak, untuk khususnya di Sidrap ini seperti apa sih? Untuk Pengenalan. balai latihan kerja Sidrap ini kami selaku pelaksana tugas balai latihan kerja Kabupaten Sidrap sangat berapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Sidrap dalam hal ini selalu mensupport ini BLK sehingga BLK Sidrap ini terbentuk. Secara singkat, BLK ini terbentuk pada saat masa saya menjadi Kepala Bidang Tenaga Kerja. Saya merintis BLK ini dan BLK ini merupakan visi misi dari Bapak Bupati untuk pencalonan kemarin sebagai Bupati dan Wakil Bupati, sehingga dalam waktu rentang 9 bulan dari baik proses dari terbentuknya UPTD-nya dan masuknya binaan dari Kementerian Tenaga Kerja, sehingga BLK Sidrap sudah berjalan hampir 2 tahun ini dan sudah diberikan kepercayaan melaksanakan kegiatan yang kegiatan ini terdiri dari 8 paket, yaitu 3 paket komputer, 3 paket pelatihan menjahit dan 2 paket tata rias. Dan mudah-mudahan ke depannya apa yang dilaksanakan selama ini di UPTD Balai Latihan Kerja Sidrap ini, Bapak Bupati selalu mensupport dari segi baik dari infrastruktur, pembenahan dan peralatan ini sehingga bisa mempercepat penanggulangan pengangguran yang ada di Kabupaten Sidrap. Pelatihan yang pernah kami lalui ini sudah terakhir kemarin sudah kita penutupan dan hasilnya sangat memuaskan. Dari 8 paket ini 128 orang itu 90% lulus semua dengan status kompeten. Nah, harapannya dengan adanya BLK di Kabupaten Sidrap seperti apa kan? Harapan saya dengan adanya BLK ini yang merupakan visi misi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Sidrap, khususnya pada pencari kerja. Karena harapan Bapak Bupati dengan adanya BLK ini ya pertama-tama itu harus bagaimana bisa mengikuti pelatihan dengan hasil kompeten dan membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Ada syarat yang biasanya umur tidak bisa 35.